Di awal episode kali ini, WWF memutarkan video high feud Steve Austin, Shawn Michaels, dan Mike Tyson. Mereka semua hadir di Raw hari ini. Road to WrestleMania 14 sesungguhnya segera dimulai malam ini. Raw is War hari ini disiarkan langsung dari Cleveland, Ohio. DX hadir dan bersiap membuka show malam ini. Helmsley bersemangat memulai jalan menuju WrestleMania dengan status X-rated dan ia lanjut menyasar Owen Hart yang pegang title miliknya dan ia akan menantang Owen Hart. Shawn bilang ke Tyson katanya mereka punya tawaran yang menggiurkan untuk Tyson. Jika Tyson salah memutuskan, ia akan mendapatkan akibatnya. Untuk Steve Austin, Shawn bilang Austin tidak cukup kuat untuk mengalahkannya dan malam ini ia berjanji akan melayangkan Sweet Chin Music padanya. To the sounds of Sweet Chin Music. Mendengar namanya disebut, Stone Cold langsung keluar dong. Ia langsung face to face dengan Shawn, tiba-tiba lampu mati. Kane datang. Paul Bearer mengatakan kalau Kane akan mengirimnya langsung ke neraka malam ini dan Kane menghilang. DX juga sudah menghilang dari tadi. Stone Cold kemudian ngomong di posisi komentator, ia bilang tantangan Kane gak ngaruh buat dia akan tetap melaju lancar ke WrestleMania dan Mike Tyson pun tidak akan menjadi penghalang baginya. Sebuah limosin tiba di parkiran, Mike Tyson ditemani Shane McMahon memasuki gedung arena. Setelah iklan, New Age Outlaws masuk dengan pelindung leher. Tampaknya mereka selling impact yang didapat saat dihajar oleh Charlie dan Cactus Jack di dalam mobilnya kemarin. Di sekitar arena terlihat ada bak sampah yang diklaim Road Dogg bahwa itu sudah seperti maskot mereka. Ia lanjut mengungkap kalau ia sudah menuntut dua orang yang menghajarnya kemarin. Mereka sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Kemudian Titantron memutar video yang direkam oleh Road Dogg kemarin. Terlihat bagaimana Cactus Jack dan Charlie menyerang langsung dari sudut pandang Road Dogg. Mereka menunjukkan kesan trauma yang didapat karena hal itu. Dog bilang mereka tidak jadi ada match malam ini. Kemudian Sergeant Slaughter muncul di layar dan bilang kalau mereka tetap akan ada match dan bahkan defend title mereka malam ini melawan DOA. Alah, filler doang ini mah. Skull dan 8 Ball tidak buang waktu dan langsung menghajar mereka. Saat Dog dan Billy sudah bisa mengambil alih, tiba-tiba keluar Cactus Jack dan Chainsaw Charlie dari bak sampah tadi. Outlaws kabur dan match dimenangkan DOA via count out. Buat apa title match? Kelanjutan cerita minggu lalu, Mero masuk bersama Sable. Sable disuruh keluar lagi, dia nurut aja. Tom Brandi yang akan melawan Mero. Di tengah match, Luna masuk, ia seperti mendukung Mero dari bawah. Luna sempat mengalihkan wasit dan Brandi di low blow, finisher, dan selesai. Luna selebrasi dengan Mero dan Mero diciumnya. Mero tidak suka. Tiba-tiba Goldust menghajarnya dari belakang. Mero dikeroyok, Sable masuk dan langsung menarik Luna dan menghajarnya. Kemudian wasit dan official memisahkan. Walau sudah dibantu, Mero tetap marah ke Sable. Karena kesal, Sable kembali mendorongnya jatuh dan Sable mau pergi, ia dipanggil lagi ke dalam dan Mero yang lari. European title match siap digulirkan. The Champion Owen Hart melawan member Nation Domination Mark Henry. Ia hadir ditemani gengnya, tapi Slaughter mengusir mereka. Match baru berjalan sebentar, China datang mengalihkan perhatiannya. Henry bisa menguasai. Setelah percobaan beberapa kali, akhirnya Owen Hart bisa sharpshooter Mark Henry. Kemudian China coba naik, Owen lepas kunciannya dan ia mau lanjut naik ke ujung ring untuk melompat ke bawah. Dijatuhkan oleh China dan ditangkap oleh Henry. Bear hug maksimal. Saat Owen terlihat hampir kalah, China datang melow blow Henry. Match diskualifikasi. Mengapa China melakukannya? Tentu ia tidak mau title berpindah sebelum Helmsley merebutnya dari Owen. Owen still the champion. Cole bertanya ke China mengapa dia melakukan itu semua. Ia simpel menjawab, ya karena dia bisa melakukannya. Vince McMahon terlihat berbincang dengan Mike Tyson di belakang. Kemudian persiapan match Headbanger dan Taka melawan Rock and Roll Express dan Barry Windham. Ini tentu lanjutan minggu lalu di mana NWA tim kehilangan title mereka. Matchnya cukup rame, endingnya pun cukup memuaskan. Di mana Cornette yang mencoba untuk mengembaskan raket ke Thrasher, tapi Thrasher bisa mengatasinya dan merebut raket tersebut untuk memukul Ricky dan kunci. Dan mereka retain. Jim Cornette yang tidak terima kembali menantang Headbanger untuk match tag team NWA Championship minggu depan dan Raw berakhir. Lanjut Warzone. Vince McMahon sudah ready di atas ring. Ia siap menyambut Mike Tyson, tetapi penonton menyambutnya. Vince agak heran, tapi ia tetap lanjut memanggilnya dengan sebutan The Baddest Man on the Planet. McMahon bertanya, gimana pendapat Tyson tentang pemenang match WrestleMania 14?
Belum jawab, DX keluar. Sudah terlihat ingin memprovokasi. Shawn jelas ingin memberikan tawaran seperti yang dia janjikan sebelumnya. Dia di sini tidak akan disrespect Tyson seperti apa yang Austin lakukan. Ia bilang ia mau langsung berantem saja kalau berani, dan Tyson mengiyakan. Shawn bersiap-siap, orang-orang Tyson disuruh keluar. Ini seperti beneran akan match loh. Mereka berdua di atas ring siap-siap berlaga, saling dorong di awal, dan penonton bereaksi sangat excited karena Tyson akan match malam ini. Tyson kemudian menyuruh Shawn memukul duluan, tapi Shawn malah merobek bajunya. Ternyata ngeprank lagi. Di dalam baju Tyson ada tulisan di Generation X. Sebuah pengungkapan besar bahwa Tyson ada di pihaknya di Generation X. Semua terkejut, Vince McMahon pun kaget. Di masa itu tidak ada yang menduga Tyson akan masuk ke DX seperti ini. It's a big moment for Raw. DX is going strong. Match berikutnya, Steve Blackman bersiap melawan Kama dari Nation Domination. Apakah bakal ada drama faction lagi di match ini? Tidak, soalnya lagi-lagi Slaughter mengusir member Nation untuk tetap membuat match adil bagi Blackman. Match berjalan biasa saja, Blackman cukup meyakinkan. Di tengah match, Rocky dan Farouk menghajarnya dan diskualifikasi. Saat Blackman dikeroyok, Shamrock datang dan membubarkan mereka. Nation mundur, Shamrock dan Blackman tos-tosan. Selanjutnya, Jeff Jarrett hadir dengan gimmick lamanya, Double J. Tampaknya dia sudah tidak menjadi bagian dari geng NWA. Setelah kekalahan kemarin tentunya, Double J pun menekankan kalau ia sudah memutuskan keluar dari geng NWA dan merasa tidak cocok dengan Cornette. Sekarang ia sudah punya promotor baru bernama Tennessee Lee. Ia akan bertanding melawan jobber Flash Funk. Match yang cukup dinamis berakhir dengan gangguan Tennessee Lee dan Jarrett lanjut submit figure 4 dan menang. Udah ganti gimmick, cara menangnya masih sama aja. Selanjutnya, Jennifer Flower diungkap menjadi selebriti yang akan hadir di WrestleMania 14. Saya nggak kenal ya. Cole di parkiran nunggu statement dari Mike Tyson. Ia bertanya mengapa milih join DX. Helmsley bilang kalau Tyson jelas gabung ke kami ini karena ia seorang pemenang. Kita semua di sini pemenang, dan Tyson lanjut pulang. WWF kemudian memutarkan video package tentang persahabatan LOD yang sedang hancur. Bagaimana kelanjutan dari tag team ini? Main event kita, Kane masuk dan Paul berjanji malam ini Stone Cold akan menemani Undertaker di neraka. Stone Cold masuk, saat ia jalan di entrance, Shawn Michaels memberinya sweet chin music. Stone Cold tepar tak sadarkan diri. DX diusir keluar, terus bagaimana dengan matchnya? Setelah iklan, Jim Ross mengungkap DX sudah pergi dari arena dan Steve Austin sedang mencari-cari di belakang dan mengacak-acak apa yang menghalanginya, otomatis matchnya cancel. Paul Bearer lanjut ngomong, ia memerintahkan Kane untuk ngambil ring bell dan timekeepernya sekalian. Kane sempat mengajar fans yang mengganggunya di bawah, entah itu di dalam skrip atau tidak. Saat timekeeper sudah di atas, Paul Bearer menyuruhnya untuk membunyikan bell 10 kali atau 10 bell salute sebagai bagian dari mengenang Undertaker yang sudah tiada. Semua diminta diam dan dibunyikan bell 10 kali. Setelah selesai memukul bell, timekeeper di chokeslam dan tombstone. Paul lanjut bilang Kane ada satu lagi tombstone tersisa. Kane sudah menghajar semuanya. Satu lagi yang mau dia hajar. Siapa itu? Paul mencari-cari. Ia tanya ke komentator menggeleng-geleng, gak mau. Hayo siapa yang mau tombstone katanya. Come on! Somebody step up! Dan tiba-tiba itu kan yang kalian tunggu-tunggu. Di tengah kegelapan di ring, Paul terlihat panik. Tiba-tiba petir menyambar ke peti yang ada di atas stage ramp. Undertaker berada di dalamnya dan terbuka, dan ia bangkit. Undertaker telah bangkit dari kematian dan ia bilang, "Welcome to hell." And the demon who will lead you into eternal damnation. Yang artinya iblis akan membawamu ke dalam kutukan abadi. Kau mengecewakanku katanya. Apa yang mereka lakukan kepada Taker di Royal Rumble tidak akan bisa menghancurkan Taker. Dirinya tidak akan bisa musnah, dan untuk Paul yang selalu mengklaim ketiadaan Undertaker adalah berkat dirinya, itu salah. Undertaker menghilang karena ia melakukan perjalanan spiritual dan dapat kekuatan dari spirit orang tuanya. Dan ia menjelaskan ke orang tuanya kalau ia akan melanggar janjinya, yaitu untuk bertarung dengan Kane. Paul bilang kalau Taker bukan lagi Venom, yang sekarang Venom adalah Kane. Kemudian Kane berpose dan meledakkan apa yang ada di sekitar Taker. Tapi Taker tidak bergeming sama sekali. Api Kane tidak berpengaruh padanya.
Ia bilang, saya sudah melalui api neraka sebelumnya untuk hadir ke sini menantangmu. Api ini tidak ada apa-apanya. Dan nanti Kane akan tahu mengapa kakaknya ini adalah makhluk yang paling ditakuti di WWF. Dan Kane akan paham mengapa dirinya adalah The Lord of Darkness, penguasa kegelapan. Kemudian Undertaker menyuruh Kane untuk merenungi ini semua tentang hubungan mereka dan memori mereka di masa lalu. Sebelum nanti mereka berhadapan di WrestleMania 14. Karena dulu saat mereka masih kecil, mereka berkelahi, ada orang tua mereka yang memisahkan. Dan kali ini mereka akan berkelahi dan tidak akan ada yang memisahkan. Dan Kane akan rest. Momen mantap di era ini. And that's how you begin the road to WrestleMania. Minggu depan, Raw disiarkan taping dari Wheeling, West Virginia, dan mereka siap melanjutkan Road to WrestleMania. Nation of Domination masuk menemani Farouk dan Rocky Maivia untuk tag team match. Lawannya jelas Steve Blackman dan Ken Shamrock yang baru tos-tosan minggu lalu. Match yang cukup seru di opening, Rocky dan Farouk tetap kompak sejak awal dan match berakhir diskualifikasi karena Nation mengganggu. Saat Farouk, D'Lo, dan Kama mengeroyok Shamrock, Rocky menunjukkan egonya untuk menghajar Shamrock sendiri. Biar aku aja sendiri katanya. Dan Farouk membiarkannya sendiri, yang lain pergi aja. The Rock merasa tidak perlu bantuan, tapi Shamrock bisa melawan dan belly to belly. Member Nation gatel buat bantu The Rock, tapi Farouk tetap dengan pendiriannya untuk menahan mereka. Biar The Rock lakuin sendiri. The Rock yang kesakitan di ankle lock, Nation tetap mundur sesuai perintah Farouk. Salah sendiri The Rock sok-sokan dari awal. Berikutnya DX keluar, hanya Helmsley dan Chyna. Ia turut senang dengan apa yang Chyna lakukan kepada Owen minggu lalu. Helmsley bilang kalau Shawn tidak bisa hadir malam ini dan Shawn berpromo dari sebuah restoran. Dia bangga dengan apa yang ia lakukan ke Austin minggu lalu dan kembali menekankan bahwa dia tidak akan mudah untuk dikalahkan dan akan tetap menjadi champion setelah WrestleMania. Setelah itu, Triple H duduk di kursi komentator bersama Chyna bersiap untuk menyaksikan match selanjutnya, yaitu Owen Hart melawan Barry Windham for European Championship. Sudah tahu lah ya hasilnya gimana. Match berjalan biasa saja. Saat wasit dialihkan cornet, Owen di low blow maksimal oleh Chyna di luar membuat wasit menghitung hingga 10 dan Owen count out. Windham menang tanpa title. Melihat nasib Owen, Triple H tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba Bradshaw Shaw datang untuk mengajar Windham dan ia kabur. Story mereka belum selesai nih. Segmen berikutnya, Lawler datang ke locker roomnya Kane untuk mewawancarai Paul Bearer. Walau ia takut, ia tetap menjalankannya. Lawler menanyakan soal respon kehadiran Taker minggu lalu. Paul tidak mau bahas itu. Ia cuma mau bahas bagaimana Kane mendominasi Vader di No Way Out dan membuat Vader masuk rumah sakit. Lawler nanya, Paul Bearer kan sudah sering bilang kalau Taker sudah tiada. Kenapa bisa kembali lagi tuh Taker? Saat ia bertanya, tutup kursi storage di bawah bergerak sendiri. Lawler takut. Paul Bearer mau menjawab tapi kursi tersebut kembali bergerak lebih banyak. Semuanya kabur tapi Kane tidak takut. Serem gak sih? Match berikutnya, light heavyweight action. Aguila ditemani Taka. Ia akan match melawan Brian Christopher ditemani Lawler. Sajian high flying yang menghibur dikotori dengan Lawler yang menghajar Taka dan memasukkannya ke ring untuk distraksi wasit. Dan ia bisa menjatuhkan Aguila, tapi wasit melihat dan diskualifikasi. Brian Christopher, anaknya, kalah lagi. Brian lanjut mengajar Aguila dan Taka menyelamatkan. Setelah iklan, tampak Stone Cold Steve Austin baru datang dan langsung menuju ring. Ia kesal dengan apa yang terjadi minggu lalu dan ia tidak terima dengan Vince McMahon yang menyebut Tyson sebagai the baddest man on the planet. Dan ia memanggil McMahon. Austin tidak akan pergi sampai McMahon keluar. Kemudian Gerald Briscoe keluar untuk mengusir Austin, tapi Austin menolak dan mereka juga diusir. Slaughter datang juga diusir. Austin cukup lama menunggu, Vince di belakang terlihat khawatir dia nggak mau keluar. Austin berencana untuk membajak acara ini sampai selesai kalau Vince tidak keluar. Pat Patterson keluar bawa orang-orang tapi tidak berpengaruh. Akhirnya Vince keluar. Lama banget sih Vince. Stone Cold butuh penjelasan. Coba kalau berani bilang saya bukan orang paling tangguh di sini coba, katanya. Vince bilang sebutan ke Tyson itu bagian dari hype penyambutan saja. Austin memberinya jari tengah, ini loh penyambutan yang kau mau, ini. This is a figure of speech right here. How do you like it? Oh, come on. Austin menganggap bahwa Vince tidak mau ia menang WWF Champion kan? Apakah memang begitu? Vince tidak menjawab.
Stone Cold ingin menghajar Mr. McMahon, tapi dia kasih kesempatan McMahon untuk nonjok aja duluan. Vince tidak melakukan apa-apa dan Austin menyobek jasnya. Vince masih juga terdiam dan ia diusir loh. Austin lanjut bilang akan menghajar Helmsley jika ketemu dan ia berjanji akan mengalahkan Shawn Michaels dan jadi champion di WrestleMania. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. Warzone dimulai. Match selanjutnya, Quebecer siap melawan Cactus Jack dan Chainsaw Charlie. Match filler ini ditutup dengan kemenangan Hardcore Legends dengan meyakinkan. Kemudian Road Dogg keluar dengan sling dan menyalahkan hal itu kepada mereka. Road Dogg minta Cactus Jack menghampirinya, sementara Charlie dihajar Billy dengan kursi di atas ring. Ini semua rencana cerdik New Age Outlaws. Cactus Jack kembali untuk menyelamatkan rekannya. FYI, 2 minggu lalu match mereka untuk tag team title sudah diresmikan di WrestleMania. Selanjutnya Kane keluar. Paul Bearer berpromo, dia bilang Taker sudah melakukan kesalahan karena kembali lagi. Harusnya Taker tetap di Dark Side bersama orang tuanya aja, tapi ia memilih kembali. Ia lanjut menekankan bahwa Taker harus siap akan dibakar lagi oleh Kane. Tiba-tiba lampu mati, gong berbunyi. Taker hadir kembali. Dia hadir di belakang Kane. Saat Kane berbalik, lampu mati lagi dan Taker kembali menghilang. Paul marah dan bersumpah akan mengembalikan Taker ke Dark Side dan tidak akan kembali lagi. Kane pose, selesai. Goldust hadir sebagai Goldust lagi ditemani Luna. Goldust akan match melawan Miro. Peraturan unik diberikan agar tidak mengganggu lagi, tidak rusuh lagi. Luna dan Sable akan diborgol di tiang ujung ring. Ingat ya, Miro sama Goldust berantem gara-gara cewek. Jangan ditiru ya guys. Anyway, 5 match ini cukup hype karena story yang di-build di beberapa minggu sebelumnya. Goldust sempat mengganggu Sable dan Luna cemburu dari jauh. Match dilanjutkan, wasit tidak sengaja tertabrak Miro dan Goldust siap curtain call finishernya. Wasit masih tepar, malah di leg drop sama Goldust. Ya jelas diskualifikasi ya. Goldust kemudian ngambil kunci borgol dari kantongnya untuk para wanita dan ia lepaskan borgol Luna. Luna menuju Sable dan siap menghajarnya. Luna lanjut mengotori wajah Sable untuk membuatnya jelek dan menyiramnya dengan minuman. Hal yang sangat memalukan bagi Sable yang ngamuk tapi tidak berdaya soalnya diborgol. Petugas kemudian datang dan membuka borgol tersebut. Miro tidak tahu apa yang terjadi. Sable langsung berlari menuju Luna dan selesai. Setelah iklan, Goldust dan Luna terlihat happy. Luna senang karena sudah puas mempermalukan Sable dan Goldust menantang Miro. Mixed Tag Team Match, Goldust dan Luna melawan Miro dan Sable di WrestleMania. Segmen selanjutnya, WWF menayangkan video wawancara dengan Mike Tyson tentang dia gabung di X. Jim Ross bertanya, bagaimana Tyson bisa adil sebagai enforcer nanti di match WrestleMania kalau dia memihak ke salah satunya. Dan di X kan jelas memanfaatkan dirinya saja. Tyson tidak peduli, semua orang pasti memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan yang dia inginkan. Ya sama halnya dengan di X lah. Dan apakah dia akan adil? Tyson menjawab cukup emosi. Ia bilang, di kehidupan tidak ada yang adil. Ia kesal dan pergi begitu saja. You better get with the program, man. Fair is winning. Jelas alasan Tyson join DX ya karena memang dia kesal aja dan kecewa dengan perlakuan Austin tempo hari. Padahal ia kan ngefans sama Stone Cold saat Royal Rumble. Di main event adalah match Helmsley melawan Savio Vega. WWF tahu Stone Cold janji akan menghajar Helmsley di atas ring. Jadi mereka mengawasi seluruh ring seperti Lumberjack. Match baru berjalan sebentar, Stone Cold datang dari entrance ramp dan langsung stunner Briscoe, stunner wasit, stunner Savio Vega, dan dia gak sadar kalau Shawn Michaels ada di belakangnya datang tiba-tiba. Dan sweet chin music dirinya. Austin dihajar Helmsley dong dan mereka siap menghempas Austin dengan kursi, tapi tayangannya selesai. Klasik WWF. Kita harus melihat apa yang terjadi di episode selanjutnya ya. Support terus channel ini.